Kan nggak baik judulnya kalau mengoreksi sementara Pak JT sendiri tidak memberikan contoh sebagai panutan umat. Jika hal-hal masalah teologianya saja yang dibahas, tentunya kita juga akan melihat dari sisi yang lain ya, bahwa Gereja Katolik tidak akan pernah merubah hal apapun, sekalipun pendapat itu seolah benar, apalagi kalau salah. Justru Katolik sendiri tidak akan juga mengomentari, itu setahu saya begitu. Mengapa? Karena Gereja Katolik betul-betul harus melaksanakan apa yang sudah dibuat sebagai komitmen ya, menjadi terang dunia, menjadi garam, tidak hanya ikut memeriahkan hiruk pikuk teologi di internet gitu. Nah justru nanti jika hal ini didengar oleh para imam, ya saya sih memandangnya seperti itu. Sehingga mungkin para imam itu sendiri juga mendapat masukan siapa Pak JT yang bagi yang tidak tahu ya. Tapi seandainya umpamanya iya, oke lah kita hargai mungkin ada maksud baik dari imam tersebut. Namun sebelum atau kita lari dulu ke beliau ini, Pak JT ini, tentu Pak JT bolehlah sedikit menyampaikan kriteria imam yang apa yang untuk diajak berdiskusi. Sebab kekatolikan itu sangat luas, Pak JT, lengkap. Tidak hanya S1, S2, S3 teologi, tapi mungkin punya spesifik, apakah itu tentang pendidikan, kesehatan, charity, eksorsis mungkin. Nah, mungkin kalau eksorsis, Pak JT, pas dengan Bapak. Beliau, para imam itu nanti bisa mengusir iblis yang ada di dalam, mungkin begitu. Kira-kira itu dulu Bang Gea dari saya sementara ya. Tetapi tambahan. Yang terakhir tuh saya membuat ketawa itu. Ya itu kan kenyataan gitu loh. Kalau para imam kita tuh tidak hanya sebatas panutan ajaran, moral, tidak. Ada spesifik lain yang kita banggakan ya sebagai umat kita memiliki figur imam itu seperti apa. Mereka punya dasar-dasar tarekatnya itu apa yang bisa berguna buat nusa dan bangsa. Seperti saya contoh, umpamanya kalau Pak JT kehilangan tempat bernaung, kemudian jadi usil, ya, jadi demam-demam akibat kepanasan begitu. Lihatlah contoh imam-imam Katolik itu, mereka berguna bagi nusa dan bangsa, setidaknya seperti kayak Romo Beni, Romo Mangun, kita sebutlah semua itu ya, untuk memberikan contoh kepada pendeta seperti Bapak, sekelas Bapak itu, agar matang Pak dalam jiwa, dalam pikir, tidak hanya melulu pandai menghafal teologi. Kalau Bapak berkenan nanti, saya sepakat dengan tadi yang disampaikan di depan, kita bincang-bincang aja lah. Kita bincang-bincang aja dengan suasana persaudaraan, ngopi-ngopi gitu kan, supaya Bapak nanti bisa tersegarkan, sehat kembali gitu loh Pak. Kira-kira gitu Pak Gea. Lanjut Lang. Ini kata-kata Pak RT ini benar-benar mewakili orang yang mau kampanye sepertinya. Oke. Iya kan gitu kita bicara, kita berusaha untuk tidak menyinggung pribadi beliau kan, saya sampaikan begitu, bukan ada maksud untuk melecehkan. Terus terang juga Bang Gea mohon disampaikan kepada beliaunya nanti kan, kalau seandainya ingin seperti tadi disampaikan tantangan judulnya, janganlah langsung ke tantangan. Kita para awam ini mau berdiskusi. Mengapa? Karena figur Pak JT sekarang ini yang sudah ditendang dari sana-sini, kita mau rangkul kembali Pak. Para awam aja cukup untuk mendoktrin Bapak itu sebetulnya. Begitu Bang Gea menurut saya. Gimana menurut Pak JT atau Bang Gea? Silakan. Mantap. Jadi judulnya kalau seandainya kita ngobrol-ngobrol gini, anggap aja sedang di Lapo, lalu kita ngobrol-ngobrol. Jadi judulnya ngopi-ngopi. Iya, benar. Lapo. Nah, jadi menurut saya menarik itu. Jadi orang-orang yang yang biasa nongkrong pasti ikut nongkrong. Setuju saya Pak RT. Iya. Karena Pak RT ini yang selalu menjaga rukun tetangga ini, jadi sehingga tetangga di sebelah saya ini semua rukun-rukun ya.
karena Pak RT. Betul, semua istri tetangga juga saya jaga, Pak. Semua, Pak. Gimana sih? Wah, Oh iya, demi masyarakat saya menjaga kenyamanan mereka begitu, ya kan? Ya, ya, saya senang Pak RT sudah mampir gitu. Jadi makanya tadi saya sebenarnya menunggu-nunggu. Ini Pak Max juga mau gabung ini. Jadi closing statementnya diundur. Sengaja ya. Memang detik terakhir saya nongol ya. Ini bahasanya Pak RT ini sangat apa ya, politis sekali ya. Tadi dia angkat-angkat, toto langsung dibanting gitu. Enggak, Pak, itu kenyataannya loh, Pak. Kita kan melihat ya, kita sebetulnya awalnya gini, Pak ya. Kita kan merasa ikut merasa berduka lah bahwa ternyata ketika ada aliran oneness loh kita tuh Katolik tenang-tenang, tapi yang di sana kok ribut ya, gitu. Sampai dengan akhirnya menendang Pak Joshua Tewo sendiri dari Persatuan PGI, dari dari imamatnya ya, apa sih nama sih imamatnya kalau di Protestan. Nah, artinya kan kalau di Katolik menurut referensi saya itu sudah betul-betul di luar jalur lah. Kenapa? Hak imamatnya sendiri mungkin sudah dicabut, otomatis tercabut mungkin begitu. Sehingga kalau beliau masih belum tersadar akan demamnya, kan kembali lagi saya bilang, Pak, bangun dong. Jangan menghayal terus. Bapak itu udah ditendang sana sini. Mbok ya kesini aja, Pak. Kita masih butuh ya untuk pengelolaan parkir mungkin atau gimana gitulah. Kita kan masih kurang ya, Bang Gea ya. Iya, itu sebenarnya kurang penyadaran itu Pak RT. Itu sepertinya harus diberikan tuak. Iya. Saya juga tadinya saya masih positif thinking dengan beliau ya. Saya masih positif thinking, tapi setelah melihat sepak terjang ucapannya yang semakin kesini semakin ngawur, terutama kata-kata beliau kepada Pak MS gitu ya, Pak menghapus segala. Saya selaku orang Batak, walau tidak salinan dengan mereka, saya juga merasa fungsi. Apalagi beliau sudah sepertinya diadakan pakai marga Sidabutar kalau nggak salah. Sejak saya mendengar dia mengatakan Dang Maradato, itu kalau seandainya saya Pak Mangapur langsung cari, betul, minimal kusuruh orang untuk mengerjain dia. Itu untuk orang Batak ya, itu suatu perkataan yang sudah luar biasa. Pokoknya parah betul lah. Sampai kita menuduh seorang tua yang lumayan terpandang dengan kata-kata Dang Maradato, itu udah luar biasa sekali. Nah, lalu aku dengar lagi yang kemarin, sampai ada kata-kata Bapak Suci. Aku lebih berpikir, kemana arah ini? Sepertinya sudah mulai merengsek mau ke Katolik ini. Ada kata-kata Bapak Suci. Baru tambah lagi kemarin, Uskup, Paus. Ini kalau buat saya, maaf ini Pak Jiri ya, kalau di channel Pak Mangapun bilang JT itu singkatan Jol Mate, itu udah cukup halus buat kamu. Betul, maaf Pak JT. Jol Mate itu artinya manusia tai itu. Sampai orang memberi kamu gelar seperti itu. Jadi tolong renungkanlah. Jadi saya kira untuk untuk soal JT ini ya saya udah no comment. Lanjut deh. Saya jadi ikut emosi ya. Oke, Mang. Ya, harus ditahan Abang ya. Karena tuaknya belum dituangkan masalahnya. Jadi kalau tuaknya sudah dituangkan, ya oleng-oleng dikit nggak apa-apa. Tuak di sini campur itu loh, campur purik enggak? Jadi udah nggak asli tuaknya campur purik. Purik itu kalau orang Jawa bilang tajin itu loh. Jadi kalau nasi yang lagi mendidih, ada aja sisa diambil itu campur itu loh. Jadi udah nggak kurang, nggak bikin tengken lah, nggak bikin mabuk gitu.
Jadi jadi saya mau promosi dulu. Kebetulan saya sih tidak peminum, Pak. Cuman saya senang menyaksikan orang minum. Ya. Senang melihat orang minum maksudnya. Jadi kalau mereka oleng-oleng itu ada seninya gitu, Pak. Jadi makanya saya senang-senang gitu melihat mereka minum. Ya. Oke. Bang ya. Ya. Silakan. Saya tadi selintas berpikir begini juga tentang mereka yang di sebelah sana ya. Ya. Kalau tidak hal tentang perpuluhan, kenapa sih harus selalu menyudutkan kekatolikan? Padahal bagi mereka sendiri sekarang mau tidak mau harus seperti menjilat sejarah kembali gitu loh, mengendus kembali dari sekarang menuju ke titik nol gitu loh. Ini saya heran ya. Bahkan seperti sekarang tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu sih sebetulnya, cuma saya bilang lebih halus, tanpa ragu-ragu, mengenakan kasula, menggunakan dupa, lonceng, dan sebagainya. Bahkan juga mengikuti seperti yang dulu sebatas peringatan, itu sekarang dimaknai lebih menjadi ekaristi harian begitu. Nah, itu kan sebetulnya dari awal seharusnya ya mereka berpikir ada kerinduan itu dalam diri mereka, sehingga dengan bersatu mungkin kita tidak langsung meniadakan tahbisan pendetanya ya, tidak harus menjadi satpam atau penutup pintu gereja, karena Katolik tidak akan bisa menggunakan gelar Anda di situ, kembali jadi umat awam, kembali lagi ngurusin yang di bawah. Cuma setidaknya liturgi mungkin kita masih bisa bicarakan, kemudian mereka laksanakan, gitu kan lebih enak ya daripada menyerang kekatolikan, menyerang lagi. Sebetulnya itu sama seperti seorang anak kecil sedang main sepeda entah kemana, ya kan? Kemudian nabrak tembok, jatuh pula. Nah, itu yang terjadi dengan mereka. Nah, ini yang saya pikir Pak JT mungkin kebablasan. Jadi mungkin ya kita sambil lihat bagaimana tanggapannya. Semoga beliau juga menjawab kebingungan saya akan beliau itu, nanti kita tanggapin lagi itu.